Kemudian dijawab oleh terdakwa, tanoniamok kudon Holanda menggugai doho tanah bapakkunya ini cuma mengganggu ajanya kau. Mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Herbin Timbul Tua Marujan Sinaga mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang sebilah parang. Siapa Herbin Sinaga ini? Apakah dia atau ada di baliknya sehingga kalau saya melihat kasat ya, kasat mata kita menganalisis ini dan kasat mata melihat ibu ini subjek hukumnya aja sangat seperti yang kita jelaskan tadi, sangat berbeda powernya. Siapa sih Herbin ini? Siapa? Apa pekerja atau apa? Pekerjaannya di wartawan itu Medan Pos itu nggak tahu. Gitu. Jangan kalau nggak tahu nggak. Memang Medan Pos. Karena dia kalau ada kejadian sering meliput. Biar kami masyarakat dari desa ini percaya masih ada keadilan di Indonesia ini. Saya mau. Ya, kembali lagi kita di program Cakap-Cakap Hukum bersama DPC Pradi. Hari ini kita kedatangan narasumber kita, advokat senior dari Samosir dan juga ketua LPM dengan Bang Benri Pak Pahan. Ya, siapa? Dan hari ini juga kita kedatangan Bang ini dengan Ibu Kornauli Burusinaga. Ornauli Burusinaga. Kebetulan sama Kornauli Sinaga. Burusinaga. Hari ini menarik buat pemirsa, buat rekan-rekan, buat masyarakat. Kenapa kita undang narasumber ini? Lagi-lagi, kenapa saya katakan lagi-lagi? Lagi-lagi di Sumatera Utara ini penanganan perkara yang kita anggap berantakan, bobrok, bisa saya pastikan, yang mana korban menjadi tersangka ya Bang ya. Mungkin nanti akan kita jelaskan lagi kenapa menarik perkara ini. Kita akan mendengar kronologisnya bagaimana Bu Kornauli Burusinaga ini menjadi tersangka dan disidangkan. Sudah terdakwa sekarang Bang. Sudah terdakwa. Baik, boleh perkenalkan sedikit Bang namanya biar rekan-rekan tahu. Baik, nama saya Benri Pak Pahanesa. Saya dari kantor hukum Ben Pak Pahanesa dan rekan Marsalah Hamonangan. Dengan Ibu ini klien saya siapa Bu? Kornauli Burusinaga. Bu Ornauli Burusinaga. Ya, kita mulai dari Bu Ornaulia dulu Bang ya. Bagaimana kronologisnya mungkin sebelum Bu dari penasihat hukum Ibu, dari Ibu dulu. Cemana kronologis perkara ini? Begini ya Pak. Pagi-pagi pas hari Senin berkisar jam 9 lebih kurang. Saya sarapan di tempat rumah bibi saya kebetulan di pinggir jalan. Saya lihat di lahan orang tua saya, Herbin Marujan Sinaga, membabat daun pandan. Habis sarapan saya, turun saya ke pinggir jalan mendekati Herbin. Saya bilang, kenapa kau babat daun pandan itu? Herbin tidak menjawab, tapi langsung turun dari lahan itu, langsung mencekik leher saya, dan parang di leher saya juga diletakkan. Saya tidak bergerak karena saya takut waktu itu. Terus kebetulan Herbin Sinaga pas bikin teras rumahnya ada tukangnya. Tukangnya itulah yang menarik Herbin dari saya, makanya lepas. Tapi spontan saya merasa gemetar. Kebetulan ada di situ batu, bukan batu padas, batu dari tanah lah. Saya melempar Herbin, jarak Herbin sama saya hanya 1 meter. Makanya kena betis kakinya. Kebetulan dia pakai sepatu bot. Mungkin karena saya melempar dia, maka balik dia mengangkat pisaunya lagi. Saya lihat dia datang, maka tiba-tiba saya mengambil, ada kebetulan di situ botol. Saya mengambil botol. Tapi spontan saya belum berdiri sepenuhnya, dia udah mencekik saya lagi. Dicekik pakai tangan kanan, baru pisaunya di leher saya. Maka datang lagi tukang itu menerai. Kebetulan ada mamak-mamak di sebelah sana. Ditariklah si Herbin ini. Tapi si Robi, tukangnya itu langsung mengambil botol dari tangan saya.
Terus karena udah terjadi adu mulut besar-besaran, turunlah adik saya dari atas, baru orang itulah adu mulut. Tapi saya tidak, saya masih gemetar berdiri, nggak bilang apa-apa. Karena kejadian itu mungkin kalau saya tidak ada harapan hidup waktu itu. Makanya heran, kami tunggu, kami telepon aparat desa. Katanya tunggu datang kami, kata. Tak tahu nggak datang. Besoknya kami melapor ke Polres masalah pengancaman ini. Tak tahu Herbin Marjan tua melapor juga ke Kapolsek. Saya terkejut karena saya dibilang mengancam. Padahal saya tidak mengancam, cuma membela diri hanya buat pakai lempar batu itu. Terus panggilan kedua, jadi saya entah ketiga atau nggak tahu aku waktu itu, karena saya dibilang melapor mengancam. Makanya saya bilang, kenapa dibilang mengancam? Aku yang korban, Pak. Kok aku jadi aku dibilang mengancam? Nanti di pengadilan itu tahu, Bu, katanya. Ya siapa yang salah, siapa yang benar. Makanya aku heran menurut hukum di Indonesia, kok bisa korban jadi terdakwa. Makanya aku mohon kepada majelis hakim yang mulia dan ibu hakim yang mulia, tegakkanlah keadilan ini. Aku mohon. Oke. Biar percaya kami, masyarakat desa ini masih ada keadilan di Indonesia ini. Oke, Bu Herbin Sinaga. Ini kan Bu Kornauli dengan Herbin Sinaga sama-sama Sinaga nih. Iya, Pak. Ada hubungan saudara? Ada dari nenek kakak beradik. Masih bersaudara? Iya. Masih bersaudara ya? Kalau Herbin sama panggil Namburu. Tapi nenek kami di atasnya. Udah 3 keturunan lah. Oke. Ini masalah sengketa lahan? Atau pernah bermasalah terhadap ladang atau apa dengan Herbin? Kenapa tiba-tiba mengacungkan golok atau parang? Itulah heran, Pak. Selama ini kan lahan itu itu punya bapak saya. Udah ratusan tahun. Gitu. Iya. Yang menanam pandan itu pun nenek saya juga. Berarti bukan ada masalah karena itu? Tidak. Tidak ada ya? Oke, Bu. Tadi Ibu katakan dia membuat parang ke leher 2 kali. Apakah Herbin Sinaga ini memukul? Tidak. Hanya mencekik aja? Mencekik. Mencekik, oke. Tadi Ibu katakan bahwasanya ngambil botol. Sempat Ibu memukul botol itu? Enggak. Tidak pernah sempat? Enggak. Tidak. Berdiri pun belum sepenuhnya, Pak. Karena jarak dekatnya saya lempar itu. Batu, itu kan batu. Iya. Kalau botol? Botol cuma mengambil gini, Pak, udah dicekik aku lagi. Oh begitu, Iya. Begitu mengambil sudah dicekik. Iya. Oke. Jadi waktu Ibu lihat dia posisinya, umur Herbin ini berapa? Tahu ya, Pak. Kurasa hampir 10 8, enggak tahu perbedaan. Maksudnya umurnya berapa tahun itu sekarang? Enggak. Menurut Ibu? Pak, aku umur saya 58. Berarti Herbin 40-an? Iya. 40-an. Dari segi umur aja dia laki-laki nggak mungkin ya? Iya, Pak. Oke. Jadi waktu di kantor polisi, Ibu diperiksa sendiri? Diinterogasi. Interogasi. Apa pertanyaan polisi? Apa benar ibu melakukan pengancaman sama Herbin? Saya bilang tidak. Katanya ibu mengancam, kumatikan kamu pakai botol, katanya. Tidak. Sedangkan saya waktu itu udah gemetar. Iya, kumatikan kamu pakai botol katanya. Enggak, kumatikan kamu katanya. Tapi sambil mengancam botol katanya. Oh. Saya padahal botol itu enggak sempat saya gini kan, cuma masih di bawah. Saya masih gemetar waktu itu. Jadi waktu itu nggak Ibu katakan pada polisi dia bawa parang? Saya katakan. Jadi apa respon polisinya? Katanya polisi, ibu pun membalas. Kalau kayak gitu sama-sama salah katanya. Oh, Ibu pun membalas gitu. Iya. Ibu pun membalas sama-sama salah. Iya. Sementara, tapi nanti itu ke penasihat hukum. Oke, waktu naik menjadi tersangka, Ibu baca nih,
Ibu sebelumnya didampingi pengacara. Tidak. Kenapa tidak didampingi? Karena menurut saya nggak usah pakai pengacara karena saya tidak bersalah. Tidak bersalah, Iya. gitu ya. Ibu percaya itu tidak bersalah. Ya wajar, oke. Ada nggak upaya dari kepolisian melakukan perdamaian? Ada Ada. Apa? Gimana responnya? di Kapolres. Di Polres. Iya. Di Polres terus? Terus dia bukan dia tapi polisi bilang damai gitu. Terus waktu itu saya bilang iya, tapi katanya kalau masalah lain itu tidak. Makanya saya bilang udah lanjut gitu. Oh, begitu ya. Oh, baik. Jadi sekarang Ibu sidang nih. Iya, sidang. Sidang. Belum, sudah berapa kali sidang? Tahu lupa Pak. Soalnya udah capek mengingat dari Kapolsek wajib lapor, makanya nggak saya hitung lagi. Oh, Ibu wajib lapor ya. Iya. Wajib lapor. Herbin sendiri ditahan. Ibu melaporkan nih, Herbin Sinaga juga. Iya. Berarti saling lapor lah ini. Iya Pak. Herbin Sinaganya ditahan. Enggak, sama juga wajib lapor. Wajib lapor ya, wajib lapor. Proses Herbin Sinaga udah sidang juga. Sidang. Sidang. Oke, mungkin ke penasihat hukum. Dari penasihat hukum kira-kira, Bang, gimana pandangan Abang dari perkara ini? Mungkin kalaupun dari kronologis mau ceritakan ulang atau gimana pandangan hukumnya? Baik, terima kasih Bang. Jadi ini kita mendapatkan kuasa dari Ibu Kornauli Sinaga itu setelah di persidangan. Jadi mulai dari kepolisian dengan kejaksaan kita tidak pernah mendampingi. Ya. Kita datang memberikan kuasa kantor kita, posisinya sudah sebagai terdakwa. Jadi sedikit dari, kan kebetulan klien saya ini ya kadang kalau ditanya pun suka gagap, suka begini, kadang ya maklum lah karena dia pun ya kalau ditanya mau kayak nangis gitu. Jadi dari beberapa cerita yang kita simpulkan dari keterangan klien saya, bahwasannya ya pagi itu kan membabat katanya, membabat pandan yang udah ratusan tahun dikuasai orang tuanya, di lahan orang tuanya, dan dijumpai lah. Setelah dijumpai tadi langsung datang, dipegang, dicekik lehernya, dibuat parang di lehernya juga. Baru dilepaskan karena ada saksi yang melerai, bukan karena keinginan sendiri. Jadi setelah itu, setelah dilepas orang jarak 1 meter, katanya si HS ini, si Herbin ini datang klien saya, ada dilihat batu spontan dilemparkan jarak 1 meter. Jadi kena katanya kakinya, sepatu botnya. Setelah itu datang lagi balik ini Herbin katanya, dilihat klien saya megang parang lagi mau kayak melakukan penyerangan. Di situ pas dilihat ada batu, jadi dilihat diambil botol, diambil botol ini. Jadi karena dia berbalik sehingga botol ini diambil. Karena dilihat berbalik lagi, belum sempat diangkat botol ini, udah dicekik lagi. Jadi 2 kali kejadiannya menurut cerita klien saya. Jadi 2 kali. Jadi kenapa ada batu, ada botol, seperti itu kronologinya. Jadi jadi bukan berarti seperti ini dilempar batu baru ambil botol, bukan. Karena setelah dicekik, parang dibuat, dilerai, lepas, berbalik 1 meter, spontan karena masih trauma katanya, ya dilemparkan. Setelah lempar, kau emosi lah mungkin. Berbalik lagi, dilihat klien saya dibawa parang, sehingga ada botol di situ, ya katanya untuk jaga-jaga diri, begitu Bang. Oke, dari pasal, ini kan tadi perkaranya split ya? Ya, split. Saling lapor. Saling lapor. Saling lapor. Dari pasal yang Ibu ini dikenakan, sekarang sudah jadi terdakwa ya? Sudah terdakwa. Apa pasal yang didakwakan? Jadi yang didakwakan sama-sama sekarang posisi. Kebetulan klien saya melapor di Polres Samosir. Ini saudara Herbin ini melapor di Polsek Simanindo. Tapi pasalnya yang di pasal laporan klien saya itu pengancaman. Pasalnya juga yang dilaporkan Herbin di Polsek Simanindo pengancaman juga. Sama-sama pengancaman pasalnya. Oke, itu terkait pasal. Pasal. Sidang sudah sama-sama
Gimana? Jadi setelah kita kemarin ngikuti persidangan, posisi klien saya sebagai terdakwa, kita baca di posisi klien saya sebagai terdakwa ini kebetulan dari dakwaan jaksa kita melakukan perlawanan. Jadi melakukan perlawanan, agenda berikutnya itu agenda putusan sela. Jadi yang klien saya sebagai pelapor yang di Polres, karena terdakwa Herbin di laporan klien saya sudah mengakui bersalah, jadi pemeriksaannya itu cepat. Pemeriksaan cepat, jadi beda. Udah mau tuntutan. Udah mau tuntutan. Ya, agenda tuntutan. Oke. Kita mengkaji Bang, dari pasal pengancaman. Abang selaku penasihat hukumnya, apa kacamata Abang terhadap pasal yang diterapkan ke Ibu Cornoli dengan pasal yang dilakukan terhadap Herbin sendiri? Jadi setelah datang ke kita dari cerita klien kita Bang, yang kita lihat ya untuk laporan klien saya tidak cukup sebenarnya hanya pengancaman pasalnya kalau analisa hukum kita. Ya kita patut menduga itu adalah ya percobaan pembunuhan. Begitu kalau analisa kita sebenarnya. Karena menggunakan senjata tajam. Dan dia melepaskan bukan inisiatif sendiri. Bahwasannya dia karena dilerai dan 2 kali. Begitu. Iya. Tapi upaya terhadap pasal itu tidak sesuai, tidak ada karena memang sudah di persidangan. Sudah di persidangan. Oke. Menurut pandangan hukum Abang, kita fokus ke ibu ini sebagai terdakwa, laporan terhadap saudara Herbin Sinaga. Apakah menurut pandangan Abang unsurnya terpenuhi atau tidak? Karena pengancaman nih gitu. Dari segi mensrea, dari segi fisik, dari segi alat. Ini kan bisa menjadi nota pembelaan juga nanti nih kan. Apakah fisik dengan segini kan ya otomatis kan umur pun bagaimana? Apakah duduk menurut pandangan hukum Abang? Ya setelah saya dari awal ya kajian hukum saya tidak duduk. Ya karena yang seperti yang Abang bilang tadi, niat jahatnya nggak ada. Niat jahatnya tidak ada. Dan dari katanya pengancaman, apa yang diancam? Dari segi fisik dan umur, ya bagaimana seorang orang tua yang begini bisa mengancam sehingga mengalami trauma katanya ini. Pelapor yaitu di laporan yang di Polsek Simanindo. Jadi itu awalnya. Jadi saya bilang, oh ya kenapa ya? Tapi namanya dari persidangan kita kan akan pembuktian Bang. Iya. Tetapi setelah kita baca dakwaan jaksa, kita buat perlawanan itulah yang kita tunggu nanti putusan sela. Tetapi sebelum saya masuk ke sana, kita pun agak tanda tanya ini terhadap jaksa yang menangani perkara ini. Jaksa penuntut umum di posisi klien saya sebagai pelapor, saksi pelapor, sama dengan jaksa penuntut umum di posisi klien saya sebagai terdakwa. Begitu. Iya, jadi ya cuman kenapa kok jadi makanya klien saya kadang bingung karena sidangnya pun hari-hari yang sama bersamaan. Jadi ya namanya klien orang awam Bang. Dia kadang bingung. Saya ini diperiksa sebagai terdakwa atau sebagai pelapor? Karena jaksa yang sama yang menyidangkan kedua-duanya. Begitu ya? Iya. Itu makanya kita juga mau mengkaji apa bisa aturan kejaksaannya seperti itu. Ya objektivitasnya untuk mendakwa atau menuntut itu bagaimana? Karena satu jaksa. Begitu. Iya, jadi itu saya pertanyakan juga. Oke Bang, kembali kita ke mensrea niat. Yang melakukan penyerangan tadi Abang bilang bahwasanya si Herbin Sinaga itu duluan. Sudut pandang Abang kita satu-satu dulu dari menstreanya, niatnya. Ada bagaimana kajian hukum Abang terhadap kronologi satu perkara ini terhadap mensrea yang dilakukan Herbin sendiri? Bagaimana? Kalau dari situ ya mensreanya ya terbukti karena apa? Ya ibu klien saya ini hanya menegur kenapa dibabati karena katanya yang dibabati ini pandan. Pandan ini bisa dipergunakan untuk membuat tikar ya. Jadi ini bukannya
tidak ada berfungsi yang dibabat ini. Ini ada manfaatnya dan ada nilainya. Nilai ekonomi bisa dimanfaatkan gitu. Oh, berarti dari kita sebagai pelapor mensreanya terpenuhi karena dari segi alat yang digunakan. Alat yang digunakan. Iya kan? Iya. Dari Karena sampai 2 kali. Dan dia datang, ya jelas lah ada mensrea pas ditegur itu langsung datang. Menurut cerita klien ini dicekik dan dibuat parang di lehernya. gitu. Itu cerita klien saya. Dan 2 kali. Dari mensreanya ibu ini sebagai terdakwa, menurut pandang abang? Ya analisa saya tidak ada. Ya karena ceritanya tadi setelah dicekik dan parang di lehernya, ya dia kata, ya klien saya mengalami trauma. Ya karena parang Iya. di leher dan posisinya katanya parang ini putih, berarti tajam. Dan itu diamini pada saat pemeriksaan terdakwa dan sebagai saksi diamini parang itu memang ada Ada, ke lehernya gitu. ada. Jadi pas ditunjukkan barang bukti, cuman klien saya bilang, inikah parang yang dipergunakan? Klien saya bilang, mirip, tapi kayaknya bukan itu. Kalau menurut klien saya, yang lebih tajam. Tapi kan bisa saja mungkin udah mulai tumpul karena udah berapa Pada lama. intinya memang Pada intinya, diamini sendiri. Iya. Dan pada saat posisi diperiksa klien saya sebagai pelapor, keterangannya, bahwasannya keterangan klien saya menyatakan ya dicekik dan dibuat parang, dan ada beberapa klien saya di situ sebagai pelapor tidak dibantah itu, yang lain ada dibantah. Yang lain keterangannya klien saya dibantah pada saat persidangan, dibantah oleh terdakwa, tetapi mengenai cekikan dengan parang di leher tidak dibantah. Oke bang, tadi menarik ini perkaranya. Cuman kan kita kembali di mana logika hukumnya. Tapi nanti di bagian dari nota pembelaan abang saya rasakan, di mana logika hukumnya kalau memang si Herbin sendiri mengakui bahwasanya dengan parang, diakui itu kan tadi Karena tidak dibantah di persidangan. tidak dibantahnya, berarti mengakui. Kemudian kita akui ibu ini dengan botol. Dari segi tingkatan tadi kita sudah bahas dari usia, jenis kelamin, bahkan senjata yang digunakan. Gimana pandangan abang untuk ini? Kan gini, bagaimana mungkin saya mengatakan saya diancam nih, dia menggunakan balok, sementara kita menggunakan senjata api. Gitu kan? Logika nggak? Di mana logika hukumnya ini? Coba. Oke. Jadi sebelum ke sana Bang, saya kan itu kan dari cerita kronologi yang diceritakan klien saya mengkaji. Saya pandangan hukum saya. Tetapi ini boleh ini di surat dakwaan jaksa, ini yang menarik sebenarnya. Boleh buka Bang. Ini biar saya. Jadi dari dakwaan ini, dakwaan jaksanya ini di sini intinya saya bacain ada, tapi nggak apa-apa, nggak banyak sih sebenarnya. Bahwasannya di sini peran yang lebih berperan itu ya malah pelapor, tapi posisi klien saya terdakwa. Begitu ya. Ya ini dibuat di sini bahwasannya pasal yang disangkakan itu adalah ini dia pasalnya secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Jadi di cara-cara itu saya bilang yang lebih bertindak aktif itu bukan klien saya. Acara yang pertama menurut dakwaan jaksa ini. Kita ikuti dulu dakwaan jaksa ini biar kita sama-sama melihat. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 sekira pukul 09.00 Sosor Bul Desa Sintaram Kecamatan Semanding Kabupaten Samosir pada saat Herbin Timbul Tua Marjoan Sinaga selanjutnya disebut sebagai saksi sedang membabak rumput dan daun pandan menggunakan sebilah parang ujungnya bengkok, kemudian terdakwa menggerutu sambil mengatakan kenapa kau babak daun pandan itu, dan juga mengatakan tanonyo pungmon tanopungmu ini. Kemudian saksi Herbin Timbul Tua Marjoan Sinaga yang posisinya berhadapan dengan terdakwa timbul dengan terdakwa, kemudian terdakwa didorong oleh saksi Herbin Timbul Tua Marjoan Sinaga ke belakang mobil pickup warna hitam yang sedang terparkir. Di cara-cara yang ini kita ikuti di dakwaan jaksa, bukan dari kronologi klien saya. Dari cara pertama yang melakukan pendorongan itu adalah Herbin Tua. Gitu, didorong lain istilahnya kan? Iya, ke belakang mobil pihak. Ini kita ikutin nih. Makanya setelah saya baca, waduh. Berarti kontradiktif lah dengan yang dituduhkan dengan
Iya, ya. Nah, itu cara pertama, Bang. Yang cara keduanya, bahwa selanjutnya saksi Herbin tua Marojan Sinaga mengatakan, au holanna paya sodon, ai boharoha, tanoni marga malaudon, aku cuman membersihkan ini. Kenapa rupanya tanah milik marga malaunya ini? Kemudian dijawab oleh terdakwa, tanoni amok kudon holanda manggugai doho, tanah bapakkunya ini cuma mengganggu ajanya kau. Mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Herbin Timbul Tua Marojan Sinaga mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang sebilah parang di samping kanan badannya. Ini peran keduanya. Jadi makanya Bang, ini ada 4 cara ini yang didakwakan jaksa. Inti yang saya ambil, cara pertama tadi yang melakukan pendorongan itu adalah saksi Herbin, posisi klien saya terdakwa. Yang kedua, mencekik. Dan katanya parang di sebelah kanan. Kalau pengakuan klien saya, parang dibuat di leher. Dan di saat klien saya mengatakan tidak ada dibantah. Jadi saya melihat cara pertama, cara kedua ini, kok posisi klien saya terdakwa, tapi peran yang aktif itu dari pelapor. Gitu. Ini saya siapkan dulu Bang, Ya, sampai lanjut. ini kan masih 2 cara. Ini kita nih. Cara ketiga, menurut dakwaan jaksa ini, bahwa selanjutnya saksi Robi Aldi Saragi langsung menarik tangan kiri saksi Herbin Timbul Tua Marojan Sinaga agar terlepas dari leher terdakwa dengan posisi saksi Robi Aldi Saragi berada di tengah-tengah terdakwa dan saksi Herbin Timbul Tua Marojan Sinaga. Kemudian saksi Herbin Timbul Tua Marojan Sinaga berbalik badan hendak pulang ke rumahnya. Selanjutnya terdakwa mengambil batu padas dan dilemparkan ke arah saksi Herbin Timbul Tua Marojan Sinaga mengenai betis saksi Herbin Timbul Tua Marojan Sinaga. Lalu saksi Herbin Timbul Tua Marojan Sinaga berbalik badan. Jadi perannya klien saya di sini sebagai terdakwa, ya setelah tadi didorong dan dicekik, hanya melemparkan batu dalam jarak 1 meter. Sehingga berbalik badan katanya. Tapi pengakuannya tadi kan diserang lagi. Baru caranya yang keempat, dakwaan ini, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebuah botol kaca berwarna hijau dari tumpukan sampah dengan tangan kanannya dan hendak melempar botol tersebut ke arah saksi Herbin Timbul Tua Marojan Sinaga. Namun botol tersebut langsung diambil oleh saksi Robi Aldi Saragi dan dibuang ke tempat sampah sehingga botol tersebut pecah. Kemudian terdakwa kembali mengambil pecahan botol yang ujungnya runcing dan pecah tak beraturan dan mengarahkan pecahan botol tersebut ke arah perut saksi Herbin Timbul Tua Marojan Sinaga sambil berkata, babi ho anjing ho, humatehon ma ho, babi kau anjing kau, kumatikan kau. Selanjutnya saksi Robi Aldi Saragi kembali mengambil dan membuang pecahan botol tersebut ke tempat sampah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Herbin Tua Marojan Sinaga mengalami trauma dan merasa takut serta waspada apabila berada di luar rumah. Ini dakwaan, Bang. Jadi saya setelah membaca dakwaan ini, walaupun kita ikutin nih dakwaan ini, beda dengan keterangan klien saya. Bukan seperti itu, ada perbedaan di situ dan lebih detailnya. Tapi melihat ini pun tadi, cara pertama yang mendorong saksi Herbin di situ. Yang mencekik dengan megang parang sebelah kanan saksi Herbin. Saya bingung perannya di mana? Perannya klien saya ini sehingga bisa jadi terdakwa. Itu dia, Pak. Begitu ya. Iya, Pak. Kalau dikatakan tadi mungkin botol pecah ke Ibu Kornauli Sinaga. Kornauli Sinaga, Ibu Kornauli Sinaga. Apa benar itu botol pecah? Ibu ambil lagi? Ya, enggak. Memang pecah botol itu. Cuma saya ambil aja. Belum sempat saya berdiri udah dicekik lagi. Terus botol yang di tangan saya itu tukangnya itu yang ngambil, baru dilemparkan. Begitu. Habis itu datanglah orang rame-rame. Aku masih bingung waktu itu. Makanya kalau mengancam enggak ada. Oke, Bang. Ini menurut kita jangan berbicara logika hukum, tapi logikanya saja sudah tidak dapat ini dari segi senjata yang digunakan. Sudah sangat berbeda. Antara parang dengan botol. Kita amini dulu ada botol. Sudah sangat berbeda. Dari segi jenis kelamin, antara perempuan dengan laki-laki otomatis tenaganya sudah melebihi. Antara usia sudah sangat melebihi. Ini kan baru kemudian aktifnya tadi memang lebih aktifnya dan memulainya adalah memang Herbin sendiri.
terkait dakwaan ini, upaya yang sudah abang lakukan apa? Ya terhadap dakwaan ini kita buat perlawanan. Artinya ya di perlawanan kita menurut kita dakwaan ini kabur. Artinya ya iya. Kontradiktif lah ini ya, Iya. dengan fakta, dengan yang dituduhkan pengancaman, tapi yang lebih aktif dia gitu. Iya, yang diancam kalau menurut versinya. Makanya di situ kan ya kita buat perlawanan ke situ, dan itu ditanggapi juga perlawanan kita. Tapi namanya udah proses hukum, ya kita serahkan aja kepada yang memutus. Tetapi upaya-upaya dan analisa hukum kita buat sesuai aturan yang berlaku. Oke. Ini kajian trauma ini tidak ada dalam bantahan abang selaku kuasa hukum, kan ini trauma katanya kan. Sekelas dia trauma mendalam, katanya tidak berani keluar rumah. Ini kan dikaji juga ini, bagaimana barometer traumanya ini. Nggak masuk dalam nota pembelaan kita nih. Karena ini belum nota pembelaan. Ini Iyalah, masuk perlawanan. ke eksepsinya itu kan Iya, gitu. eksepsi. Eksepsinya ini kan seharusnya kan nota kita katakan bahwasanya bagaimana barometernya, tolak ukurnya trauma ini. Apakah jaksa sudah mengkaji nih? Itu kita bingung, Bang. Bingung ya. Iya. Jadi saya lanjut sedikit, Bang. Kan dari dakwaan ini kan mengalami trauma, dan dibilang di sini kan dan merasa takut serta waspada apabila di luar rumah. Jadi dari cerita klien saya ini kan bersesuaian. Di saat tadi udah siap berurusan, datang adiknya yang Marga Sinaga juga ya, Paraman lah kalau dalam bahasa Ratak. Jadi setelah itu bukannya yang saudara Herbin ini bukannya siap, kalau dari cerita klien saya dia udah bingung di situ, nggak berbuat apa-apa lagi. Tapi kalau saudara Herbin ini ya masih berantem mulut, adu mulut dengan yang lain. Setelah siap sama klien saya. Berarti tidak terbukti bahwa dia Saya bingung. trauma ya. Oke, Bang, menarik nih. Ini di luar konteks perkara. Iya. Ada siapa Herbin Sinaga ini? Apakah dia atau ada di baliknya, sehingga kalau saya melihat kasat ya, kasat mata kita menganalisis ini, dan kasat mata melihat ibu ini subjek hukumnya aja sangat seperti yang kita jelaskan tadi, sangat berbeda powernya. Siapa sih Herbin ini? Kenapa saya dengar info siapa ini? Mungkin yang lebih kenal klien saya, Bang Mahal. Siapa? Apa pekerja atau apa? Pekerjaannya di wartawan itu Medan Pos itu nggak tahu. Gitu. Jangan kalau nggak tahu nggak. Memang Medan Pos. Karena dia kalau ada kejadian sering meliput gitu pakai. Oke. Apakah ini boleh dijawab atau boleh tidak ya? Apakah menurut abang ini ada faktor dia memang seorang wartawan sehingga polisi ini harus dinaikkan, kalau nggak diributin? Ada nggak menurut pandangan abang itu? Ya saya Boleh dijawab, boleh tidak? Iya, kebetulan saya tidak, karena memang saya pun udah megang di terdakwa, saya tidak pala mencampuri sampai situ. Tetapi yang jelas saya lihat ini enggak, analisa kajian hukum saya tidak layak ini. Makanya Bang, sebenarnya kalau saya yang megang ini waktu dari awal kepolisian, ya mungkin saya akan minta ini supaya digelarkan ini, ditetapkan tersangka dengan cerita kronologi seperti itu. Ya saya akan minta ini ditarik Polda supaya digelarkan di Polda. Gitu. Iya, dan tapi mungkin dalam apa ini kami juga walaupun indah jalan terkait penetapan tersangkanya, walaupun enggak apa, kita akanlah tetap mengkaji apakah kita melaporkan yang menetapkan tersangka itu. Iya, jaksanya sendiri juga. Dan ini dengan dakwaan juga, kita akan mencoba mengkaji juga, kita akan mencoba kajian apakah ini layak kita laporkan ke Jamwas ini. Begitu ya. Iya. Dan itu belum kita lakukan. Belum kita lakukan. Kenapa Bang? Belum. Karena satu Masih fokus di persidangan. masih fokus di sini. Tetapi sering berjalan karena menurut kita yang ceritanya begitu, menurut cerita klien saya ini bisa jadi tersangka. Begitu ya. Umur 58 tahun dan tidak tahu hukum, Bang. Oke. Saksi-saksi sendiri. Ini abang kan udah baca BAP nih. Iya. Saksi-saksi sendiri ini sudah bagaimana keterangannya? Ini kan posisi dari klien saya sebagai terdakwa, BAP-nya udah saya minta. Jadi yang saya bacain BAP itu hanya ada 2, ditanyain itu ada beberapa saksi bagaimana cara terdakwa melakukan pengancaman.
Ya saya tidak tahu, tidak ada saya lihat begitu. Keterangan saksi seperti itu. Ya ada beberapa itu, tapi ada kurang lebih ini yang saya baca BAP, ada 2 saksi yang menyatakan itu atau 3 saksi. Mungkin saksinya ada beberapa ini Bang, hanya beberapa saksi yang notabene saksinya itu adalah itulah tukangnya saudara Herbin. Hanya itu yang ada mengatakan bagaimana caranya melakukan pengancaman. Hanya itu yang menerangkan. Saksi lain tidak ada. Terkait kita sebagai pelapor, saksinya, tukangnya itu keterangannya seperti apa? Maksudnya Pak? Kan Inang nih melaporkan saudara Herbin nih. Iya. Kan otomatis saksi dihadirkan, saksi Inang ini. Iya. Apa keterangan saksi? Inang tahu keterangan saksi yang tukang tadi. Apakah sesuai yang Inang bilang, yang Ibu bilang tadi? Waktu tukangnya Herbin memberikan keterangan di Kapolres, dia bilang memang benar yang dicekik dan dibikin parang ke leher saya. Tapi cuman sekali katanya. Nah begitu. Tapi intinya benar kan? Iya. Itu. Bingung untuk bertanya apa lagi nih kalau seperti ini. Jadi Bang, itu jadikan yang saya tanya lah klien saya. Kebetulan saya langsung ingat mama saya sih usianya, yang tidak tahu kalau undangan makan aja pun dari kantor polisi, mana tahu ada undangan udah pasti ketakutan. Iya, undangan makan. Undangan makan, seandainya diundang makan. Kalau dari ada contoh seandainya ini pasti dia ngapain. Jadi saksi pun nggak mau kadang. Karena apa? Ngapain? Karena ketidakpahaman tentang hukum. Sama dengan posisi itu. Karena saya lihat saya lihat usianya hampir-hampir sama dengan mama saya. Dan kulitnya pun hampir sama. Jadi saya bayangkan mama saya itu Bang. Jadi setelah itu saya tanya, apa yang kau rame? Ya kalau itu sih, saya setelah lepas parang itu, saya menganggap, ya masih hidup rupanya saya. Itu dibilang. Itu trauma yang pertama. Trauma yang kedua, ada 2 trauma sekarang yang diceritakan kepada saya Pak. Trauma yang kedua itu, setelah dia ditetapkan tersangka, ya, dan sekarang terdakwa, dia tidak bisa tidurin sekarang Bang. Iya ya. Karena berpikir dia tersangka dan terdakwa, ancaman penjara menunggu dia. Begitu. Iya. Yang pertama dia udah selesai traumanya kemarin itu dengan cekikan dengan parang di leher. Trauma yang kedua yang sekarang ini makanya kadang mau labil. Iya. Ya karena makanya dibilang tadi, setiap ada sidang kan udah capek saya. Mulai dari lapang gilid, wajib lapor. Dan sama kami pun kalau kita bilang karena apa? Yang dia pikirkan sekarang di penjaranya aku. Padahal akunya yang begini kok bisa di penjara. Itu trauma besarnya sekarang Pak. Begitu ya. Iya. Baik. Saya rasa ini masih panjang perjalanannya, masih panjang ya. Ini sebentar lagi putusan Setelah sama tuntutan baru nanti di saksi-saksi, pemeriksaan saksi. Setelah kita lihat apakah putusan, apakah perlawanan dikabul atau tidak, kita kan belum tahu. Tapi saksi kita kalau apapun udah semua. Kan tunggu putusan dulu Pak. Oke. Baik, kira-kira Inang, Ibu, kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan di terakhir ini? Apa yang mau Ibu sampaikan? Boleh sampaikan? Boleh permohonan apa seperti apa? Saya mohon dari lubuk hati Bu Hakim dan Bapak Hakim yang mulia, adililah seadil-adilnya. Yang salah, salahkanlah. Yang benar, benarkanlah. Kumohon. Dan penuntut, jaksa penuntut. Itulah permohonan saya. Biar kami masyarakat dari desa ini percaya masih ada keadilan di Indonesia ini. Saya mohon. Oke. Dari Abang selaku penasihat hukum Bang. Penasihat hukum, kira-kira apa mau Abang sampaikan? Boleh sampaikan? Ya harapan kita, ya biarlah, ya seperti yang dibilang klien saya itu, hukum ditegakkan. Jangan seperti jawaban tadi, jangan sikit-sikit akunya korban, udah nanti aja buktikan di pengadilan. Kan bahaya ini, bahasa-bahasa yang bahaya ini. Menurut saya ini juga pengawasan kepada pihak-pihak APH, supaya jangan begitulah. Ya dijelaskan kenapa dia jadi tersangka. Jangan nanti buktikan di pengadilan, jangan seperti itu. Kira-kira begitu Bang. Baik, terima kasih buat waktunya Bang. Terima kasih Bu. Ya. Kalau dari saya melihat
perkara ini lagi-lagi saya selalu menekankan buat Bapak Kapolda Sumatera Utara, tolonglah dalam menangani perkara penyidik-penyidik di daerah lebih selektif. Mengingat ibu ini bagaimana dia tidak tahu hukum, tidak tahu menggunakan yang namanya advokat. Sehingga ada lagi bahasa, nanti buktikanlah di persidangan. Itu sangat tidak cocok. Buat juga Bapak Kejati Sumatera Utara, jaksa-jaksa seperti ini perlu ditindak nih. Dan kita bisa lihat dari menstreanya, dari faktor pendukung yang namanya unsur pengancaman seperti apa. Dan dari alatnya sangat jelas logikanya. Jadi saya rasa ini perlu dicermati lagi. Jangan sering terjadi, khususnya ini yang sering di blow up di Sumatera Utara. Korban menjadi tersangka. Kita juga berharap di sini juga buat hakim yang memeriksa perkara ini lebih jeli. Ya tinggal majelis hakim lah harapan kita yang lebih jeli melihat fakta ini. Jangan tapi yang seperti yang terjadi karena sudah polisi menetap tersangka, jaksa mengikutinya lagi. Kemudian karena jaksa sudah mengikuti, hakim wajib memutus. Itu jangan sering terjadi lah. Kalau yang mau dibebaskan. Itu harapan kami. Biarlah keadilan untuk masyarakat yang susah, yang kaya, yang senang, yang bagaimanapun itu milik yang bersama apabila benar itu keadilannya. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih waktunya Bu. Semoga kita berharap putusannya yang terbaik. Biarlah kita serahkan kepada majelis yang memeriksa perkara. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Terima kasih buat masyarakat. Kita doakan jangan sering terjadi lagi kriminalisasi di Indonesia ini. Baik, salam terakhir Bang. Apabila cakap-cakap hukum, cocok kau rasa. Oke? Cakap-cakap hukum, cocok kau rasa.